Halo semuanya. Di sini Zidan dan di sini saya akan menjelaskan manajemen stres yang tepatnya seperti apa. Mari kita lihat. Halo. Pernahkah Anda merasa beban hidup begitu berat hingga sulit untuk sekedar melangkah? Secara ilmiah, stres adalah reaksi fisik dan emosional tubuh saat menghadapi perubahan atau tuntutan lingkungan yang mengharuskan kita beradaptasi. Namun, jika tekanan ini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, Anda bisa masuk ke tahap burnout. Para ahli menyebutnya sebagai fenomena okupasional. Apa itu fenomena okupasional? Yaitu sebuah kondisi yang melibatkan kelelahan emosional, kelelahan fisik, hingga keausan kognitif. Manajemen stres adalah kunci untuk mengelola tekanan tersebut agar kita mencapai kondisi stress no more. Stres tidak hanya datang dari satu pintu. Di dunia profesional, kita mengenal stres kerja akibat beban tugas yang tinggi. Di sisi lain, stres akademik juga sangat nyata. Prevalensi stres pada remaja dan pelajar di seluruh dunia bahkan mencapai angka 5 hingga 70%. Selain itu, ada stres sosial dari konflik keluarga, stres lingkungan, hingga stres digital akibat ledakan informasi di media sosial. Mengenali jenis stres Anda adalah langkah awal untuk menentukan strategi manajemen yang tepat. Tubuh kita selalu memberikan sinyal. Secara emosional, Anda mungkin pernah mengalami mood swing atau menjadi sangat sensitif. Secara kognitif, waspadai gejala keausan kognitif seperti sulit berkonsentrasi dan hilangnya motivasi secara tiba-tiba. Jangan abaikan gejala fisik seperti gangguan tidur atau insomnia, sakit kepala, perubahan nafsu makan, hingga peningkatan detak jantung. Nah, jadi sinyal-sinyal ini adalah cara untuk meminta Anda untuk segera bertindak. Tahukah Anda, mengabaikan stres kronis memiliki konsekuensi medis yang serius? Hormon kortisol yang terus diproduksi akan merusak sistem kardiovaskular, hingga risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Lebih dari itu, stres berkepanjangan dapat melemahkan sistem imun dan mengganggu pencernaan. Penelitian medis terbaru bahkan mengaitkan burnout kronis dengan risiko penyakit metabolik yang lebih tinggi, termasuk diabetes dan penyakit kardiovaskular yang serius. Lalu, bagaimana cara melawannya? Langkah praktis pertama adalah melakukan pembatasan gadget atau pembatasan bermain handphone dan menerapkan digital detox secara rutin untuk mengistirahatkan mental Anda. Selain itu juga sangat penting untuk membangun active coping strategis, yaitu strategi aktif untuk membentuk ketahanan mental, mengatur batasan boundaries yang sehat di lingkungan kerja, serta memastikan keseimbangan hidup melalui tidur yang cukup, dukungan emosional, dan dukungan sosial. Untuk meredakan tekanan secara instan, gunakanlah teknik relaksasi. Salah satu yang terbukti paling efektif adalah guided imagery atau imajinasi terbimbing. Teknik ini memicu respon psikofisiologis yang menciptakan perasaan senang dan gembira melalui visualisasi tempat yang damai. Anda juga bisa mempraktikkan pernapasan diafragma atau meditasi mindfulness untuk menenangkan pikiran. Ingatlah, menjaga kesehatan mental adalah investasi terbaik untuk kualitas hidup Anda. Mari katakan, stress no more. Nah, dari tadi yang sudah dijelaskan, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa tubuh dan pikiran kita bukanlah mesin yang dipaksa bekerja tanpa batas. Stres dan burnout yang kita rasakan adalah cara tubuh berkomunikasi bahwa ia sedang membutuh bantuan. Mengelola stres bukan berarti kita lemah
atau menyerah pada keadaan, melainkan sebuah bentuk keberanian untuk mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Ingatlah, kualitas hidup Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak tugas yang Anda selesaikan hari ini, melainkan oleh seberapa damai Anda menjalankan setiap detiknya. Jangan ragu untuk berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan mempraktikkan teknik relaksasi seperti guided imagery untuk mengembalikan kebahagiaan hati Anda. Karena saat pikiran Anda tenang, Anda akan menemukan kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh. Mulailah hari ini, jadikan kesehatan mental sebagai prioritas. Dan mari kita katakan bersama-sama, stress no more. Sampai jumpa di perjalanan menuju hidup yang lebih berkualitas.